Ketika berbicara tentang pernikahan dan hubungan, itu tidak berarti bahwa dia bersekongkol dengan setan. Film ini akan menjadi klasik. Saya janji. Saya punya banyak pengalaman. Dengarkan baik-baik. Teman video ini pada akhirnya akan menyelamatkan hidup seseorang. Selain itu, saya akan membahas 2 daftar 7 tanda untuk para saudari kalian. Video ini juga bermanfaat untuk para saudara kalian, karena ada banyak orang penipu di dunia ini. Saya peringatkan, teman, ada banyak jebakan, iblis, dan setan. Apa itu? Mari kita jujur dan katakan apa adanya. Inilah yang sedang dialami dunia saat ini. Bahkan Kristus menyebut mereka sebagai setan, bagaimanapun juga. Mari kita, mulai sekarang, pastikan kalian menekan tombol suka dan berlangganan ke saluran ini. Dia akan menghilang. Baiklah, ini adalah bukti terpenting bahwa dia dikirim oleh iblis. Teman, bayangkan sejenak sebuah skenario di mana kamu dan pasangan kencanmu telah berkorespondensi selama berbulan-bulan atau berhari-hari menjelang kencan pertama kalian. Dan tiba-tiba dia menghilang tanpa jejak. Itu adalah Tuhan yang melindungi kamu. Teman, saya bilang begitu. Ini telah terjadi pada saya berkali-kali. Dan setiap kali saya bertanya-tanya, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Namun, sekarang saya mengerti mengapa ini terjadi. Tidak ada pencobaan yang menimpamu selain yang biasa bagi manusia. Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Tetapi bersama dengan pencobaan itu, Ia juga akan memberikan jalan keluar agar kamu dapat menanggungnya. Nah, satu hal yang saya pelajari adalah bahwa Yang Maha Tinggi akan memisahkan kamu dari orang-orang dan tidak mengizinkan hal-hal terjadi. Karena itu bukan kehendaknya dalam hidupmu. Itu bukan kehendaknya. Atau orang itu mungkin adalah keturunan iblis. Mereka mungkin tidak menyadarinya dan bermaksud baik. Tetapi banyak dari orang-orang ini benar-benar menyimpan roh-roh jahat yaitu. Mereka memiliki ikatan jiwa dengan semua pria yang pernah mereka tiduri. Jika saya masuk ke dalam hidupmu, kamu akan menginginkan retensi air mani, nofap, penampilan yang lebih menonjol, dan pengasingan. Saya berani bilang iblis sendiri akan mengirim seorang wanita kepadamu jika saya berhasil meyakinkan kamu untuk kembali ke dunia dan dirimu yang dulu. Akibatnya, tanda paling signifikan, teman, adalah bahwa dia hanya seperti yang disebut industri ghosting, menghilang tanpa jejak. Sebagian besar, itulah yang terjadi. Tuhan hanya berusaha menjaga keselamatanmu. Ingat bahwa Alkitab mengatakan dalam Roma 8 bahwa pikiran rohani adalah kehidupan dan damai. Sedangkan pikiran duniawi adalah kematian. Jadi, kita harus memastikan bahwa pikiran kita sehat secara rohani. Kedua, dia akan mencoba merayumu. Oke, kamu mungkin pernah mendengar kisah Samson dan Delila. Saya kira kamu sudah familiar dengan Alkitab. Iblis mengirim Delila untuk membunuh Samson. Oke, ingat bahwa Delila tidak mengancam Samson dengan kematian dengan berkata, "Hei, kamu sebaiknya bersamaku." Jadi kita semua bertanggung jawab untuk saling meminta pertanggungjawaban. Samson, sang ilmuwan, terpesona. Dia tahu bahwa Delila bersekongkol dengan setan, tetapi dia tidak bisa menahan daya tariknya. Ini pernah terjadi pada beberapa dari kita, dan saya memberitahu ini karena kita tahu dia salah, tetapi membiarkan keinginan kita menguasai. Dalam ayat 5 dari pasal 16 kitab Hakim-Hakim, disebutkan, dan ini berbicara tentang Samson, Delila, dan dikatakan, dan para pembesar Filistin datang kepadanya, datang kepada Delila, dan berkata, "Rayulah dia, dan lihat di mana letak kekuatan besarnya." Ingat, kekuatan Samson ada pada rambutnya. Oke, dan dengan cara apa kami bisa mengalahkannya, agar kami bisa mengikatnya untuk menyiksanya. Dan kami akan memberimu 1.100 keping perak. Ini lucu karena ada beberapa kesamaan antara Delila dan Yudas. Yudas menjual saudaranya, temannya, Demi Wang, dan Delila melakukan hal yang sama, dia menjual kekasihnya. Katakanlah, Demi Wang
Tentu, saya akui keserakahan adalah dosa asal. Inilah yang bisa kamu harapkan dari mereka. Putri iblis akan mencoba merayumu. Saya juga telah gagal total pada beberapa kesempatan ketika ini terjadi. Untungnya, tidak ada yang mencoba memotong rambut saya atau mencungkil mata saya. Tetapi saya peringatkan bahwa putri iblis akan mencoba merayumu. Oke, saya bilang, film ini akan menyelamatkan hidup seseorang. Ini adalah jebakan. Herat, ketiga, dalam mimpi burukmu, dia akan mencoba membunuhmu. Ya Tuhan, ini sangat buruk. Kita harus ingat bahwa ini selalu menjadi media spiritual. Saya tidak tahu mengapa saya merasa perlu terus memberitahu detail mimpi kalian. Karena segala sesuatu harus terjadi di dunia roh, dalam mimpimu, sebelum bisa muncul di dunia fisik. Misalnya, jika seorang wanita mencoba melenyapkanmu dalam mimpimu, itu akhirnya akan muncul di dunia fisik. Karena alasan itu, tidak jarang Tuhan mengirimkan mimpi kepada kita yang berfungsi sebagai peringatan. Selain itu, dikatakan dalam Yesaya 54:16-17 bahwa tidak ada senjata yang dibuat melawanmu akan berhasil. Dalam mimpiku, saya sering mengalami pertemuan menakutkan dengan wanita yang dirasuki setan yang merencanakan pembunuhan saya dan berhasil. Suatu kali, saya bermimpi bahwa saya tidur dengan wanita ini. Ketika saya mengalami mimpi buruk yang menakutkan ini gila. Teman, ini nyata. Saya jamin, saya tidak jahat. Hei, teman-teman, dengarkan. Saya mengerti. Mereka mungkin terlihat cantik, tetapi iblis punya cara licik untuk mengetahui jenis wanita yang kamu sukai. Dia tahu warna rambutmu, warna kulitmu, tinggi badanmu, bahkan ukuran dada dan bokongmu. Percayalah, dia akan menggunakan informasi itu untuk keuntungannya. Jadi, selalu ingat bahwa hanya karena seorang wanita adalah tipe kamu, itu tidak berarti dia dikirim oleh iblis. Sebaliknya, kamu harus menggui roh-roh. Seperti yang diajarkan Alkitab, kamu tahu, jika kamu bertemu dengan wanita cantik, kamu pasti harus memulai percakapan. Namun, kamu juga harus menghindari menjadi terlalu religius dan menjadi neurotik. Sekali lagi, dia akan mencoba membunuhmu dalam mimpimu. Sekadar pengingat bahwa segala sesuatu yang buruk yang terjadi padamu dalam mimpimu harus terjadi terlebih dahulu. Dalam mimpimu sebelum benar-benar terjadi padamu, keempat, sebagai utusan iblis, dia akan cemburu pada pencapaianmu dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikanmu. Apa tujuan kunjungan iblis? Mencuri, membunuh, menghancurkan. Mengapa iblis mengirim seorang wanita ke sini? Mencuri, membunuh, menghancurkan. Maksud saya bukan bahwa kamu harus menjadi orang paling terkenal di dunia. Sebaliknya, ini tentang mengambil langkah kecil. Jika kamu ingin membangun sesuatu, itulah yang penting. Jika kamu ingin maju dalam hidup dan menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri, ada wanita yang dikirim oleh iblis yang akan mencoba menarikmu kembali. Setiap kali kamu mencoba bangkit, ini seperti kepiting dalam ember. Hei, ada wanita yang dikirim oleh iblis untuk menghancurkanmu. Dia mungkin mencoba menarikmu kembali ke cara-cara lama yang penuh dosa dan merusak, menarikmu ke masa lalumu, karena tujuan hidup Hawa adalah menjadi penolong. Kalian para wanita harus selalu mendengarkan saya ketika saya meminta bantuan kalian. Teman, itulah mengapa Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi penolong. Jika dia tidak melakukan itu, maka dia bukan utusan ilahi. Wanita ini tidak hanya tidak akan membantu kamu, dia juga sangat cemburu pada semua kesuksesan yang telah kamu capai karena kerja kerasmu. Sekarang dia mencoba menghancurkannya. Dia adalah utusan iblis. Tahu, mereka akan bertindak seperti korban. Tetapi kamu harus mengenali bagaimana permainan ini dimainkan. Banyak orang akan memilih sisi, karena kerajaan setan berusaha menjatuhkan kerajaan Tuhan. Alkitab menyarankan untuk selalu menggunakan kebijaksanaan dan penilaian. Dan itu termasuk mengetahui kapan harus pergi karena beberapa hari lebih buruk dari yang lain. Kelima, Roh Kudus akan memperingatkanmu.
Dengarkan baik-baik. Dan keenam, seorang wanita yang jahat adalah indikator nomor 5. Katakan apa yang saya maksud dengan itu. Jadi, dengarkan. Orang baik. Baiklah. Alkitab berulang kali menyatakan dalam Amsal bahwa kebijaksanaan adalah saudari bagimu dan pengetahuan adalah kerabat bagimu. Ini agar mereka dapat melindungimu dari wanita jahat dan wanita asing yang menyanjung dengan lidahnya. Jadi, Roh Kudus akan memperingatkanmu sebelumnya. Ingat, Samson dipenuhi oleh Roh. Itu jelas dari tindakannya sebelum kejatuhan. Saya memberitahu ini karena kamu tidak akan percaya bahwa Samson tidak tahu bahwa dia berasal dari iblis. Sudah terlambat. Dia telah tergoda. Sudah terlambat. Roh Kudus telah memperingatkannya tentang jenis wanita seperti Delilah. Saya tidak berpikir itu terlambat baginya untuk berubah, tetapi dia menyerah dan gagal memenuhi harapan Tuhan. Seperti yang kita semua lakukan, Roh Kudus akan selalu memperingatkanmu. Kamu tidak harus mendengarkan saya, gerakan saya, pikiran saya, Mark, atau siapapun. Yang kamu butuhkan hanyalah Roh Kudus di dalam dirimu untuk menunjukkan jalan. Dan Roh Kudus adalah gurumu yang utama. Entah kenapa, banyak orang tidak bertumbuh secara rohani karena mereka mempromosikan dan memuja orang lain. Jika kamu ingin tahu bagaimana menghadapi setan, agent, dan lalangan setan dan bagaimana berjalan di jalan yang sempit melalui hidup, maka kamu harus mencari Roh Kudus. Roh Kudus adalah gurumu dan penasehatmu, segalanya bagimu. Ingat ini selalu. Saya merasa perlu untuk menekankan ini, karena sangat penting Roh Kudus adalah bagian vital dari hidup kita. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Begitu juga dengan kecerdasan. Pada kenyataannya, kebijaksanaan menjamin keselamatanmu, seperti yang telah dikatakan berulang kali. Dengarkan, karena kebijaksanaan berseru-ia melakukannya. Menurut Alkitab dan tahu, tidak banyak orang yang mendengarkan. Indikator keenam adalah bahwa dia masih dalam hubungan yang serius, baik dengan suaminya maupun kekasihnya. Menurut saya, saatnya segera tiba, ketika Kristus akan menyatakan bahwa generasi ini jahat, berdosa, dan berzina. Dia masih menikah secara sah, yang baik, karena kita semua tahu bahwa Alkitab melarang perzinahan. Kita telah melihat apa yang terjadi pada Daud dalam Amsal pasal 6. Sehingga jelas bahwa siapapun yang berzinah dengan seorang wanita membunuh jiwanya sendiri. Iblis akan memanfaatkan seorang wanita yang berzinah, baik dia masih menikah atau memiliki hubungan yang tidak stabil dengan pacarnya. Kamu, sebagai pria, harus menyadari bahwa dia memiliki ikatan jiwa dengan pacarnya. Tidak peduli sudah berapa lama mereka bersama, jadi dia akan selalu memilih pacarnya daripada kamu. Ketika kamu bersama wanita itu, kamu membenarkan perilaku berdosamu dengan berkata hal-hal seperti, "Saya hanya mencoba memuaskan keinginan duniawi dan daging saya. Saya tidak peduli." Namun, kebenarannya adalah setiap kali kamu berdosa, terutama dalam kasus perzinahan, kamu merusak hidupmu. Kamu mungkin egois dan berpikir hal-hal seperti, "Oh, saya punya istri orang lain," atau semacamnya. Tetapi jika kamu bisa melihat ke dalam alam rohani, kamu akan tahu bahwa ada orang seperti ini, seorang wanita yang punya pacar tetapi tidak berkomitmen pada hubungannya. Kamu tidak ingin wanita seperti itu dalam hidupmu. Memiliki anak atau tidak adalah sesuatu yang bersifat setan, dan kamu tidak ingin berurusan dengan itu. Di sini kita punya seorang wanita yang sudah menikah mendekatimu. Oh, betapa menyenangkannya percakapan. Satu hal yang saya perhatikan tentang wanita secara umum adalah bahwa mereka cenderung menjadi yang paling ramah dan akomodatif. Sebaliknya, wanita lajang bisa sangat tidak menyenangkan dan tidak ramah, dengan leher kaku dan segalanya. Ini aneh. Sungguh, jika kamu seorang wanita lajang, kamu perlu merendahkan diri dan berbuat lebih baik. Hei, dengarkan. Saya perlu membaca ayat ini dari Amsal 3:20. Dikatakan, "Inilah jalan seorang wanita yang berzinah. Dia makan, menyeka mulutnya, dan berkata, 'Saya tidak melakukan kejahatan.' Jadi,
Dia berencana untuk menipu suami atau pacarnya. Dan dia berpikir itu tidak masalah, karena dia tidak melakukan sesuatu yang salah atau jahat. Jadi, dia tidak akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan itu bukan masalah besar. Jadi, dengarkan, teman-teman, begitu seorang wanita bilang dia sedang dalam hubungan yang serius, itu adalah tanda bahaya. Jujurlah dan cintai dirimu sendiri. Teman, oke. Nomor 7, kamu akan merasa seperti sedang menjauh dari Tuhan dan semakin terjerumus ke dalam dosa. Jika kamu mendedikasikan jiwa dan rohmu kepada seseorang yang bukan utusan ilahi, kamu bisa yakin bahwa kamu akan mengalami kemunduran spiritual dan fisik dalam hidupmu. Inilah mengapa kamu mungkin merasa terputus dari Tuhan. Ketaatan mengarah pada berkat. Jadi setiap kali kamu memperhatikan tanda-tanda, biarkan saya taat. Saya tidak seharusnya melakukan ini dengan sengaja, tetapi itu mungkin tetap menjadi kesaksian. Jika kamu ingin berkat, dan saya pikir kita semua menginginkannya, kamu harus bekerja untuk itu. Sama seperti seorang anak harus mendapatkan mainan atau apapun itu dengan melakukan tugas mereka sendiri, mendapatkan nilai bagus, dan membersihkan setelah mereka. Tidak ada jalan keluar dari fakta bahwa menjadi anak Tuhan adalah hak istimewa yang harus diperoleh. Kamu di luar sana bertindak tidak taat dan menjalani gaya hidup setan. Berpikir Tuhan akan memberi hadiah kepadamu, padahal sebenarnya Dia tidak akan melakukannya. Jadi, berikut adalah 7 tanda bahwa seorang wanita dikirim oleh setan. Silakan berlangganan ke saluran ini dan tekan tombol suka. Pertama, dia akan menghilang. Oke, itu adalah cara Tuhan melindungi kamu. Kedua, dia akan merayumu. Ketiga, kamu akan bermimpi bahwa dia membunuhmu. Iri, cemburu pada pencapaian dan perkembanganmu. Berada di urutan keempat. Roh Kudus akan memberi kamu peringatan. Nomor 5, jadilah bijak. Pertanyaan keenam adalah, apakah dia masih menikah atau dalam hubungan? Kamu akan merasa semakin tertarik ke dalam dosa, yang membawa kita ke nomor 7. Selamat karena telah sampai sejauh ini. Dukungan kalian berupa suka, berlangganan, dan berbagi akan sangat berarti bagi kami. Sebuah kehidupan akan diselamatkan karena video ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya,